16 bakal calon DPD RI tidak mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jambi. Pemkab Batanghari minta perusahaan untuk bersiaga lakukan pencegahan karhutla. Satu parpol tidak mendaftarkan bacaleknya ke KPU Merangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 15 Mei 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pada hari terakhir pendaftaran bacalek DPRD Provinsi Jambi, KPU menerima berkas pencalonan bacalek dari DPD Partai Golkar dan telah dinyatakan melengkapi berkas. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi menerima bakal calon legislatif Partai Golkar di hari terakhir penutupan bacalek 14 Mei 2023. Setelah kurang lebih hampir 1 jam, berkas bacalek dari 55 bacalek di 6 dapil yang tersebar di Partai Golkar dinyatakan lengkap. Anggota KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, pihaknya akan melanjutkan dengan proses verifikasi dokumen lengkap, sementara saat ini terdapat 18 partai yang telah mendaftar. Sudah mengajukan 55 orang calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi di 6 dapil. Sudah kita periksa mulai dari formulir pencalonannya, daftarnya, persetujuan DPP-nya, dan juga ngecek ke dokumen ke silon kita. Semuanya sudah sesuai dan lengkap, sehingga tadi kita terbitkan tanda terima dan kita serahkan. Ini secara keseluruhan dokumen lengkap, dan kita akan lanjutkan mulai besok 15 Mei sampai dengan 23 Juni pemeriksaan verifikasi administrasi dokumen. Kita akan cek keabsahannya. Sementara itu, Ketua DPD Golkar C. Endra mengatakan, targetnya di DPRD Provinsi menjadi pimpinan DPRD dan dapat mengusung kepala daerah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi menerima pengajuan berkas pendaftaran bakal calon legislatif untuk DPRD Provinsi Jambi pada pemilu 2024 dari Partai Perindo. Berkas parpol pendaftar ke-16 ini dinyatakan lengkap, baik keterwakilan perempuan maupun jumlah bacaleknya. DPW Partai Persatuan Indonesia Perindo Provinsi Jambi mendaftarkan bacalek DPRD Provinsi pada hari terakhir pendaftaran pada Minggu 14 Mei malam. Meski menjadi pendaftar ke-16 atau 3 parpol pendaftar terakhir, namun pendaftaran bacalek Partai Perindo dinyatakan lengkap oleh KPU Provinsi Jambi. 100% dari kuota atau 55 bacalek DPRD Provinsi terpenuhi, keterwakilan perempuan melebihi 30% dan juga melibatkan kaum milenial. Anggota KPU Provinsi Jambi Abnizal mengatakan setelah dinyatakan lengkap, parpol diminta menunggu informasi selanjutnya. Karena terhitung hari ini 15 Mei hingga 23 Juni 2023 akan dilakukan verifikasi administrasi berkas pendaftaran bacalek oleh KPU, baik berkas fisik maupun berkas yang diunggah di Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Terkait dengan Partai Perindo, ya sesuai dengan konfirmasi dan surat resmi kami terima, yang menyerahkan daftar bakal calon itu di jam 20. Ini sudah kami laksanakan dan dokumennya kami nyatakan lengkap dan diterima. Ketua Bappilu DPW Perindo Jambi Saiful Azwar mengatakan pendaftaran di menit akhir agar lebih teliti dalam unggah dokumen atau memasukkan data sehingga tak ada lagi kesalahan atau perbaikan saat pendaftaran. Sementara itu, Perindo menargetkan 1 kursi untuk 1 dapil sehingga dapat terbentuk 1 fraksi penuh akan dapat menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat maupun parpol. Andre Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. 1 dari 19 bakal calon DPD RI untuk pemilu 2024 tidak mendaftarkan diri di KPU Provinsi Jambi, padahal berkas syarat minimal dukungan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini terpenuhi. Namun hingga berakhirnya masa pendaftaran tidak kunjung hadir. Resmi ditutup pada 14 Mei pukul 23.59 waktu Indonesia Barat.
18 partai politik telah mendaftarkan diri di KPU Provinsi Jambi. Namun untuk pendaftaran bakal calon DPD RI Dapil Jambi, dari 19 orang yang telah memenuhi syarat minimal dukungan pencalonan, terdapat 1 orang yang tidak mendaftarkan diri. Anggota KPU Provinsi Jambi Abnizal mengatakan, 1 orang yang tidak mendaftarkan diri atas nama Idham Khalid. Pihak KPU telah berupaya untuk melakukan konfirmasi baik kepada bakal calon maupun LO atau narahubung. Namun hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat malam tadi tak kunjung hadir, sedangkan pihak KPU tidak melakukan perpanjangan masa pendaftaran. Beliau tidak mendaftar. Jadi tetap kami tunggu karena kebijakan kita tetap jam hari ini adalah jam 23.59. Beliau tidak mendaftar, kita nyatakan beliau tidak mendaftar atau tidak hadir. Dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa yang sudah mendaftar sampai akhir masa pendaftaran dari 19 bakal calon yang memenuhi syarat minimal dan dukungan hanya ada 18. 18 bakal calon DPD RI Dapil Jambi yang akan bertarung pada pemilu 2024 pendatang, yakni 4 orang petahana, Sum Indra, Elviana, M. Syukur, dan Ria Mayangsari. Kemudian pendatang baru, Walini, Lukman, Muhammad Nuh, Mus Mulyadi, Hamid, Petrus Hilman Dapot Tuah Purba, Erwan, Darmawan, Ivanda Awalina Firdausi Sukandar, Edi Endra, Heri Kusnadi, Rudi Ardiansyah, Sabat Nase Idala Jais, dan Abu Bakar Jamalia. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Semua parpol di Kabupaten Muaro Jambi telah mendaftarkan bacalek ke KPU Muaro Jambi. Ratusan bacalek yang didaftarkan akan memperebutkan 40 kursi di Parlemen DPRD Muaro Jambi pada pemilu 2024 mendatang. Sebanyak 649 bakal calon anggota legislatif atau bacalek DPRD Kabupaten Muaro Jambi akan bersaing merebutkan 40 kursi di Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muaro Jambi pada pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Ketua KPU Muaro Jambi, Elvi Prasetya, mengatakan tidak semua partai politik peserta pemilu di Muaro Jambi melengkapi atau memenuhi bakal calon sesuai dengan alokasi kursi DPRD Muaro Jambi. Namun 18 parpol telah melengkapi minimal 30% keterwakilan perempuan di masing-masing dapil. Pada pemilu 2024 di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 5 dapil, untuk dapil 1 dan 2 masing-masing berjumlah 8 kursi, kemudian dapil 3 berjumlah 7 kursi, dapil 4 berjumlah 10 kursi, dan dapil 5 berjumlah 7 kursi. Dan terakhir tadi kita sama-sama melihat Partai Gelora Kabupaten Muaro Jambi juga terakhir ya, partai politik yang menyampaikan dokumennya ke KPU Kabupaten Muaro Jambi dan kita nyatakan diterima dan dinyatakan lengkap. Semuanya berjumlah 656 caleg dari 18 partai politik. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, dari 18 partai politik yang telah mendaftarkan bacalek ke KPU, terdapat 6 partai politik yang tidak memenuhi alokasi kursi. Seperti Partai Gelora hanya 25 bacalek, Partai Buruh 32 bacalek, Partai Hanura 23 bacalek, PKN 33 bacalek, Partai Garuda 18 bacalek, serta Partai Umat hanya 38 bacalek. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Muaro Jambi resmi ditutup. Tahapan selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi administrasi bacalek yang telah didaftarkan 18 partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menerima pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Muaro Jambi dari seluruh partai politik peserta pemilu 2024 berjumlah 18 parpol. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Supriyadi mengatakan, tahap selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi persyaratan para bacalek yang telah didaftarkan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen dan keabsahan dokumen persyaratan. Tahap ini akan berlangsung 15 Mei sampai 24 Juni 2023. Bagi bacalek yang dinyatakan belum memenuhi syarat, diberikan kesempatan untuk memperbaiki pada masa perbaikan yang berlangsung 26 Juni sampai 23 Juli 2023. Kemudian pada masa verifikasi administrasi nanti yang kita cek itu keabsahan, benar atau tidak, kemudian legal atau tidak berkas calon yang disampaikan ke kita itu.
Tahap selanjutnya KPU akan mengumumkan daftar calon sementara atau DCS pada tanggal 16 Agustus mendatang. KPU juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS yang diumumkan KPU yang berlangsung hingga tanggal 6 November. Azam Adnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 2 partai politik di Tanjung Jabung Timur tidak mengajukan bacaleknya ke KPU. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Hingga hari terakhir penutupan pendaftaran bacalek, hanya ada 16 dari 18 parpol yang resmi mengajukan daftar bacalek. Selanjutnya pihak KPU akan memverifikasi berkas pendaftaran mulai 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Hingga batas akhir masa pengajuan daftar bakal calon legislatif atau bacalek Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hanya 16 dari 18 partai politik yang mendaftar. 2 partai politik yaitu Partai Garuda dan Partai Gelora terkonfirmasi tidak mendaftarkan bacalek. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurdin Manesa mengatakan semua bacalek dari 16 parpol dinyatakan lengkap berkas. Partai politik yang telah resmi mengajukan daftar bacalek yaitu Partai Umat, PKS, Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, P3, Partai Hanura, Perindo, PSI, PBB, PKN, Partai Gerindra, dan Partai Buruh. Adapun tahap selanjutnya adalah proses verifikasi berkas pendaftaran mulai 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Seluruh tahapan itu sesuai dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pengajuan daftar calon anggota legislatif. Aturan ini berlaku untuk bacalek DPR RI, DPRD provinsi hingga kabupaten kota. Partai politik yang tidak mendaftarkan bacalek tetap menjadi peserta pemilu 2024, hanya saja tidak memiliki caleg di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan disurati suara kosong. Kita tidak tahu ya, apakah ini merupakan strategi partai politik, kita tidak tahu ya. Yang jelas KPU telah memberikan akses atau ruang pendaftaran itu sejak tanggal 1 Mei kemarin sampai tanggal 14 Mei. Sementara itu, selama masa pendaftaran tercatat rata-rata per parpol mengajukan 30 bacalek untuk 3 dapil. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Sungai Penuh resmi menutup pendaftaran bacalek pada pukul 23.59 pada 14 Mei 2023. Dari 18 partai peserta pemilu, hanya 16 partai yang telah melakukan pendaftaran bacaleknya ke KPU Sungai Penuh. Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh resmi menutup pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilihan umum tahun 2024 pada pukul 23.59 malam 14 Mei 2023. Dari 18 partai peserta pemilu di Kota Sungai Penuh, hanya 16 partai yang telah melakukan pendaftaran bacalek ke KPU Sungai Penuh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Irwan mengatakan 2 partai yang tidak melakukan pendaftaran, yakni Partai Garuda dengan nomor urut 11 dan Partai Buruh nomor urut 6. Untuk 16 partai yang sudah melakukan pendaftaran, terdapat 2 partai yang harus melengkapi bahan pendaftaran dikarenakan tidak lengkap. 2 partai tersebut yakni Partai Gelora dan Partai Kebangkitan Nusantara. 11 partai sampai hari ini itu ada 16 partai politik yang mendaftar. Kemudian secara rinci, kemudian dari hari pertama sampai dengan pada hari terakhir saya hari ini, sekarang ini masih berproses karena sudah terregistrasi, yaitu Partai Gelora dengan Partai PKN. Irwan menambahkan untuk tahap verifikasi administrasi berkas persyaratan bacalek akan berlangsung hingga tanggal 23 Mei mendatang. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dengan berkas tidak lengkap, 1 parpol tidak lolos di hari terakhir pendaftaran bacalek pada pemilu 2024 di KPU Bungo.
Pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek partai politik sebagai peserta pemilu 2024 di KPU Kabupaten Bungo telah berakhir 14 Mei 2023 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Hanya 17 partai dari 18 partai peserta pemilu 2024 yang dinyatakan lolos pendaftaran. Sementara KPU mengembalikan satu berkas tidak lengkap milik Partai Gelora. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bungo Muhammad Bisri mengatakan, pengembalian berkas milik Partai Gelora karena dokumen B daftar calon Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, dan Dapil 5 Partai Gelora tidak ditandatangani oleh Ketua Partai Gelora dan Sekretaris Partai Gelora Bungo, serta yang diunggah di aplikasi Silon tidak ditandatangani. Sesuai dengan aturan KPU, Partai Gelora Bungo tidak dapat ikut bertarung pada pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Bungo. Pukriyadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 tercatat ada satu partai politik yang tidak mendaftarkan bacaleknya ke KPU Kabupaten Tebo. Dari 18 partai politik yang mendaftar bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, 17 partai politik sudah mengajukan bacalek ke KPU Tebo. Sementara satu partai politik Hati Nurani Rakyat atau Hanura tidak mengajukan pendaftaran bakal caleg ke KPU Tebo. Komisioner KPU Kabupaten Tebo Al-Padli mengatakan, alasan dari Partai Hanura tidak mendaftarkan karena data caleg belum siap untuk disampaikan ke KPU Kabupaten Tebo. Selain itu, tercatat ada 4 partai politik yang belum memenuhi 100% bakal calon legislatif. Meski demikian, persyaratan yang diajukan tetap diterima oleh KPU Kabupaten Tebo. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei, ya, itu sudah ditutup tanggal 14 Mei pukul 23.59. Dari pendaftaran yang kami buka itu ada 17 partai politik yang mendaftarkan. Setelah masa pendaftaran bakal calon legislatif, KPU Kabupaten Tebo akan melakukan tahapan selanjutnya, yakni verifikasi berkas terhitung sejak hari ini hingga 23 Juni 2023. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berakhirnya proses pendaftaran bakal calon legislatif pemilu 2024 hanya terdapat 17 dari 18 partai politik yang mengajukan bacaleknya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin. Pada akhir pendaftaran bacalek 14 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, hanya 17 dari 18 partai politik yang mendaftar ke KPUD Kabupaten Merangin dan dinyatakan telah lengkap berkas. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Syobirin mengatakan, satu partai lainnya yakni Partai Garuda yang hingga akhir penutupan pendaftaran tidak menyerahkan berkas bakal calon legislatif. Pihaknya juga sudah berusaha menghubungi pengurus Partai Garuda namun tidak ada tanggapan. Adapun peserta pemilu di Kabupaten Merangin diantaranya Gerindra 35 orang, PKB 35 orang, PKN 35 orang, Hanura 35 orang, Demokrat 35 orang, PDIP 35 orang, Nasdem 35 orang, PSI 35 orang, Gerindra 35 orang, P3 35 orang, Perindo 35 orang, Golkar 35 orang, Umat 32 orang, Buruh 27 orang, Gelora 35 orang, PKS 35 orang, dan PAN 35 orang. Dan memang di hari terakhir terkonfirmasi Partai Garuda tidak ikut mendaftar calegnya di Kabupaten Merangin. Tahapan selanjutnya, KPU Merangin akan melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon terhitung mulai 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023. Dan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon mulai 26 Juni 2023 sampai 9 Juli 2023. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Polres Sarolangun menyiagakan sejumlah personil di kantor KPU Sarolangun di akhir penutupan pendaftaran bacalek pada pemilu 2024.
Selain mengamankan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Sorolangun, jajaran Polres Sorolangun juga ditempatkan di kantor Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu sebagai antisipasi terjadi gangguan Kamtibmas sehubungan dengan berakhirnya rangkaian pendaftaran bacalek. Kepala Bagian Operasional Polres Sorolangun, Kompol Ahmad Bastari Yusuf mengatakan skema pengamanan bersifat persuasif. Petugas melakukan pengamanan meliputi kendaraan bermotor yang masuk dan kendaraan parkir, maupun masyarakat yang masuk ke kantor KPUD serta pengurus partai politik dan pendukungnya. Jadi setiap pentahapan tentu ada potensi kerawanan di situ. Jadi kami aparat kepolisian setiap pentahapan itu ada menugaskan personil untuk melaksanakan pengamanan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Polres Sorolangun juga memberikan apresiasi kepada partai politik yang dapat menjaga ketertiban saat melaksanakan pendaftaran, termasuk partai politik dengan membawa banyak massa yang konvoi ke kantor KPUD Sorolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Bungo menyambut kunjungan kerja Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi karhutlah. Mulai dari akhir Mei 2023 hingga September mendatang, diprediksi cuaca di Provinsi Jambi akan lebih panas dan lebih mudah berisiko terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca TMC ke pemerintah pusat. Pemprov Jambi masih menunggu untuk direalisasikan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, saat ini anggaran pembuatan hujan buatan dialokasikan pada APBN atau pemerintah pusat, sementara Pemprov Jambi juga akan menyiapkan anggaran dalam penanganan karhutlah. Masuk nanti dari BPBD juga sudah dilakukan. Jadi teknologi modifikasi cuaca kan, itu sudah dilakukan. Nanti tinggal realisasinya. Jadi ada beberapa, kami memang besar biaya TMC, ratusan juta. Yang kita siapin berapa bang? Itu kita masih menggunakan dana dari APBN ya, dari kementerian untuk TMC. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini dikhawatirkan dapat memicu berbagai ancaman bencana, salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Batanghari meminta peran serta perusahaan untuk bersiaga melakukan pencegahan. Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, salah satunya dengan menghimbau masyarakat dan perusahaan khususnya di bidang perkebunan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari Zamzami mengatakan pihak perusahaan diminta mempersiapkan berbagai peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan bersiaga apabila ditemukan titik api di dalam area maupun di luar perusahaan. Peringatan dini potensi ekonok. Jadi kami membuat imbauan kepada perusahaan, satu, memastikan kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan, karena ini sangat penting sekali. Kalau terjadi kebakaran hutan akan menimbulkan yang jelas asap kemana-mana. Pemerintah menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sedini mungkin mengingat cuaca panas akibat fenomena alam equinox masih terjadi saat ini. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah wilayah di Kota Jambi kerap menjadi langganan banjir saat hujan lebat. Pemerintah Kota Jambi akan membangun embung dan pelebaran drainase untuk mengantisipasi potensi banjir. Sejumlah wilayah di Kota Jambi menjadi langganan banjir saat hujan lebat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kota Jambi akan melebarkan drainase atau aliran sungai dan membangun embung di kawasan Kenali Asam, Kota Jambi. Hal ini dipercaya dapat menampung air hujan dalam jumlah banyak.
sehingga dapat mengurangi potensi banjir saat hujan lebat mengguyur kota Jambi. Terdapat 5,8 hektar lahan yang akan dibebaskan untuk pelebaran aliran Sungai Asam, Kenali Asam, kota Jambi. Dan pengerjaannya akan diserahkan ke Balai Wilayah Sungai Sumatera. Di rencana perhitungan didapat lebih kurang 5,8 hektar yang harus dibebaskan. Itu perlu dibicarakan lebih lanjut di tingkat pemerintah kota sendiri. Selain itu, selain pelebaran sungai sendiri, kita ada perencanaan pembuatan embung-embung khususnya sepanjang aliran Sungai Asam. Pembangunan embung dan pelebaran sungai akan dilakukan pada Juni mendatang. Diharapkan pembangunan tersebut dapat mengurangi potensi banjir di kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi advertorial, perkuat kerjasama antara kabupaten kota. Wakil Bupati Bungo menerima kunjungan kerja Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto didampingi Sekda Bungo Mursidi menyambut kunjungan Bupati Tanah Datar Eka Putra beserta rombongan di rumah dinas Bupati Bungo. Kedatangan Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memperkuat kerjasama di bidang ekonomi terutama masalah inflasi. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, kunjungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar ke Kabupaten Bungo dapat mendukung potensi unggulan daerah masing-masing. Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk membantu sinergitas permasalahan ekonomi saat ini terutama masalah inflasi. Alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Bungo mendapat kunjungan kehormatan dari Bupati Tanah Datar Sumatera Barat. Kami sangat senang sekali beliau besok ada kegiatan halal-bihalal dengan keluarga Lintau yang berdomisili di Bungo. Dan kami sangat senang tadi kita diskusi dengan beliau. Tanah Datar ini merupakan salah satu kabupaten yang paling bagus dalam pengelolaan inflasi. Jadi beliau sampaikan itu keunggulan dan beliau besok juga akan diundang Presiden ke Jakarta. Untuk kita bersyukur bahwa kita juga sudah ada MOU antara pemerintah Bungo dengan pemerintah Tanah Datar dalam hal pengelolaan inflasi. Pak ke Kabupaten Bungo ini, Pak. Kesannya, tentu pertama kami ucapkan terima kasih atas jamuan makan malam dari Pak Wakil Bupati. Ya, yang kedua tentunya Bungo kekeluargaan kami dari Sumatera Barat dengan ini ke tetangga, ya, sama saya dan sini. Jadi tentu hubungan ini sudah baik dari awalnya. Yang kedua, saya kesini ini mengunjungi perantau kami yang memang merantau dan domisili ada di Bungo. Sementara itu, pada kunjungan Kabupaten Tanah Datar ke Kabupaten Bungo, dilakukan jamuan makan malam bersama yang menandai bentuk kebersamaan antar dua kabupaten di dua provinsi. Dari kunjungan tersebut, Kabupaten Tanah Datar akan terus memasok bahan sembako ke Kabupaten Bungo, yakni seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan sayur mayur. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Dalam rangka semarak merayakan Bulan Merdeka Belajar, Universitas Jambi menggelar kegiatan Jalan Sehat di Kampus Pinang Masak di Universitas Jambi Mendalo. Jalan Sehat ini diikuti 500 orang peserta. Universitas Jambi menggelar Jalan Sehat di Kampus Pinang Masak Mendalo Minggu pagi 14 Mei 2024. Jalan Sehat itu dibuka oleh Rektor Universitas Jambi, Profesor Haji Sutrisno. Pada sambutan kegiatan, Rektor Universitas Jambi mengatakan bahwa Merdeka Belajar adalah satu pola perubahan pada mahasiswa untuk belajar. Para mahasiswa-mahasiswi nanti akan didekatkan dengan kuliah di lapangan bersama mitra kerja. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Unja Kamit mengatakan, diharapkan pola pendidikan Merdeka Belajar di Universitas Jambi dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa. Adalah bagaimana Merdeka Belajar dan khususnya kampus Merdeka ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait sehingga sekali lagi tujuan dari Merdeka Belajar itu bisa tercapai dengan baik. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unja, Teja Kaswari, menyebutkan bahwa manfaat dari pola pendidikan Merdeka Belajar ini memberikan esensi positif bagi kehidupan mahasiswa setelah menjadi lulusan.
Manfaat dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang paling penting adalah esensi dari tujuan kita hari ini. Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah satu kegiatan yang memang terobosan dari kementerian, ya, bahwa tidak ada lagi mahasiswa itu tidak mengenal dunia luar, karena esensinya adalah mereka mempersiapkan diri untuk berada di luar kampus. Usai jalan sehat, acara dilanjutkan dengan penyampaian testimoni oleh mahasiswa penerima manfaat kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dilanjutkan dengan undian hadiah door prize. Kegiatan jalan sehat ini juga diikuti oleh Ketua Senat Universitas Jambi, Profesor Syamsur Rizaltan, seluruh perwakilan Kepala Biro, Dekan, dan Wakil Dekan, serta para dosen pendamping program Merdeka Belajar 2023. Multazam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, makanan khas tepe ikan tidak hanya disajikan pada acara tertentu, namun juga bisa dinikmati melalui UMKM Jambi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, sebanyak 32 unit kios kantin Taman PKK yang berada di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 2 samping Polres Merangin ludes terbakar. Kebakaran terjadi menghanguskan kios kantin Taman PKK di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 2, tepatnya di samping Polres Merangin, Pematang Kandis, Bangko. Sebanyak 32 unit kios hangus terbakar. Api pertama kali terlihat berasal dari salah satu kios di kawasan tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin, Abdul Latif, mengatakan kebakaran terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penanganan dilakukan dengan menurunkan 3 unit tim damkar dan 24 personel untuk menjinakkan api. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Pihak Disdamkar menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan menjauhkan anak-anak dari benda yang mudah terbakar, serta selalu mengecek kondisi rumah dan memastikan listrik atau gas apabila tidak digunakan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Setelah mengumumkan hasil seleksi pada 12 Mei 2023, Disdik Provinsi Jambi pastikan tahapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA Negeri Titian Teras rampung. Setelah dibuka pada 9 hingga 29 April 2023, penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024 di SMA Negeri Titian Teras dipastikan selesai. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsur Rizal, mengatakan rampungnya tahap PPDB untuk SMA Negeri Titian Teras setelah pihak sekolah mengumumkan hasil seleksi pada 12 Mei 2023. Pengumuman hasil PPDB menjadi penutup proses penerimaan peserta didik untuk selanjutnya memasuki tahap pendaftaran ulang bagi peserta didik yang dinyatakan lulus. Berdasarkan hasil pengawasan, proses tahapan PPDB berjalan baik dan maksimal sesuai aturan yang ditetapkan. Untuk tahun ajaran 2023-2024, SMA Negeri Titian Teras total membuka kuota penerimaan sebanyak 262 orang. Kuota tersebut berdasarkan daya tampung yang tersedia. Syamsur Rizal berharap penerimaan peserta didik baru di SMA Titian Teras dapat menghasilkan peserta didik yang potensial untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Jadi sekarang untuk tahapan berikutnya itu nanti baru daftar ulang. Tentunya kita berharap untuk penerimaan TT tahun ini menghasilkan anak-anak didik yang diterima di TT itu yang lebih potensial, mempunyai nilai yang baik dan nilai yang bagus. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, SMA Negeri Titian Teras membuka 3 jalur pendaftaran siswa baru, mulai dari jalur tes akademik, jalur prestasi dan tafis, hingga jalur keluarga tidak mampu. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, silaturahmi dapat menguatkan hubungan yang harmonis sehingga mengundang rezeki, baik rezeki spiritual maupun rezeki material. Untuk itu silaturahmi sangat dianjurkan, terlebih dengan kerabat dan saudara maupun keluarga besar.
Menjaga hubungan baik dengan sesama umat muslim atau mempererat tali silaturahmi sangat dianjurkan, terlebih dengan kerabat dan saudara. Karena dengan silaturahmi dapat melampaukan rezeki dan memperpanjang umur. Untuk itu keluarga besar Persaudaraan Dohod Anak Boruda atau PSAB menggelar halal bihalal sekota Jambi tahun 1444 Hijriah dengan mengusung tema indahnya kebersamaan menciptakan suasana yang harmonis. Ketua Panitia Pelaksana Halal Bihalal Armen Siregar mengatakan terdapat 500 orang keluarga besar Persaudaraan Dohod Anak Boruda yang hadir. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, seluruh anggota secara sukarela menyumbangkan dana untuk 40 anak yatim piatu yang kurang mampu, baik berasal dari keluarga besar Siregar warga di luar Siregar. Banyak sekali sudah warga Tapanuli bagian selatan di kota Jambi ini kalau berkunjung itu tidak selesai 3 bulan. Jadi makanya kami laksanakan halal bihalal ini supaya bisa saling bermamapan karena tidak dapat saling kunjung ini. Kemudian daripada itu juga kami dari panitia hanya 10 hari dalam pelaksanaan persiapan ini, tapi alhamdulillah sukses. Penasihat PSAB Provinsi Jambi Rashid Ridho Siregar berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan sehingga keluarga besar Siregar yang hadir maupun sumbangan sukarela terhadap anak yatim piatu yang kurang mampu dapat bertambah jumlah penerima dan nominalnya. Setiap tahun memang kita lihat kalau keluarga besar Siregar ini selalu melaksanakan halal bihalal dan selalu menyantuni anak yatim, khususnya di lingkungan keluarga Siregar dan keluarga yang lain di luar Siregar yang memang betul-betul anak yatim ataupun anak yatim piatu. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sehingga tahun-tahun depan lebih bagus. Kami mengharapkan bahwasanya dengan pelaksanaan halal bihalal ini masing-masing terwujud kerabatan ataupun hubungan silaturahmi yang lebih erat di antara sesama, dan kebetulan pada tahun ini momen politik dan kita juga bersama-sama di sini dalam rangka bagaimana para rekan-rekan yang berpartisipasi ataupun mengambil posisi dalam rangkaian politik ikut kita perjuangkan agar tetap sukses. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Maulana mengapresiasi kekompakan keluarga besar Persaudaraan Anak Boruda PSAB Provinsi Jambi yang sangat harmonis dan diharapkan dapat mendukung berbagai program pemerintah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Indonesia memiliki beragam makanan khas yang nikmat, salah satunya gulai tepe ikan yang berasal dari Provinsi Jambi. Selain sering disajikan pada hari besar keagamaan atau acara adat, tepe ikan juga dijajakan oleh pelaku UMKM Kota Jambi. Indonesia memiliki beragam makanan khas yang nikmat, salah satunya gulai tepek ikan yang berasal dari Provinsi Jambi. Sebagai provinsi yang berada di antara Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Provinsi Jambi memiliki kebudayaan yang dipengaruhi kedua provinsi tersebut. Gulai tepe ikan merupakan perpaduan cita rasa Minang dan Palembang. Tepe dalam bahasa Jambi adalah pipih atau dipipihkan. Sementara tepe ikan dapat diartikan ikan yang dipipihkan. Dalam pembuatannya, adonan ikan yang digunakan memang harus dibuat pipih. Bentuk dan cara pembuatan tepe ikan sangat mirip dengan pempek dari Sumatera Selatan. Dapat dikatakan gulai tepe ikan adalah pempek yang disajikan dengan kuah gulai. Gulai tepe ikan ini makanan mewah lah, tapi di saat berkembangnya majunya zaman sudah mulai mengubah pola pikir dan masyarakat Jambi mulai melestarikan resep gulai tepe, dan biasanya gulai tepe disajikan pada acara kenduri atau acara adat sakral. Sekarang udah bisa dinikmati dalam lauk pauk sehari-hari karena bahan bakunya berasal dari ikan gabus atau ikan bujuk, ikan air tawar pada umumnya. Gulai tepe ikan merupakan hidangan sakral. Kuliner ini biasanya disajikan pada kegiatan khusus seperti perayaan hari besar keagamaan, kenduri, pernikahan, atau acara adat lainnya. Hidangan ini kerap dijadikan lauk dan disajikan dengan nasi kuning atau nasi gemuk khas Jambi. Meski demikian, kuliner ini juga dijajakan oleh pelaku UMKM di Kota Jambi.
untuk memperkenalkan masakan tradisional Jambi, biasanya kami melakukan pelatihan mandiri kepada anggota-anggota kami yang ada di Kota Jambi seperti ikan tepe. Kami akan melakukan pelatihan mandiri bagaimana cara pembuatan ikan tepe tersebut. Kemudian setiap bazar kami berusaha memperkenalkan masakan tradisional tersebut. Kemudian jika ada tamu, kami alhamdulillah mendapatkan pesanan dari dinas-dinas yang terkait untuk menyajikan makanan tradisional. Banyaknya produk mancanegara seperti makanan fast food membuat makanan tradisional tersisih dan ditinggalkan. Menjaga kelestarian makanan tradisional di tengah gempuran makanan asing sangat penting dilakukan. Salah satu upaya untuk melestarikan makanan tradisional yakni diawali dengan memperkenalkannya kembali kepada generasi muda. Untuk melestarikan aneka makanan tradisional khas daerah, PHRI Jambi memiliki kepedulian untuk mengenalkan makanan khas Jambi kepada para wisatawan. Gulai tepe ikan terdiri dari adonan ikan dan kuah gulai. Tepe ikan merupakan adonan ikan yang dihaluskan, kemudian dicampur sagu, garam, dan bawang putih. Ikan yang biasanya digunakan untuk membuat tepe ikan adalah ikan tenggiri, gabus, dan belido. Setelah dicampur, adonan lalu dibentuk memanjang, menyerupai pempek lenjer, dan kemudian direbus dengan menggunakan daun pisang yang telah dibersihkan. Adonan yang telah matang lalu dipotong-potong dan dipipihkan. Untuk pembuatan kuah gulai, diperlukan berbagai jenis rempah, di antaranya kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, serai, asam manis, gula, dan garam. Semua rempah itu ditumis lalu diberi santan kental. Hal unik dari kuah gulai ini adalah rasa asam yang berasal dari potongan nanas. Dalam penyajiannya, adonan tepe ikan yang telah matang disiram dengan kuah gulai. Perpaduan rasa gurih dan asam dari kuliner ini akan membuat penikmatnya ketagihan. Selain lezat, sajian ini tentu saja bergizi karena mengandung protein dan omega tinggi yang berasal dari ikan. Ratusan pelajar di Tanah Datar, Sumatera Barat menulis Al-Quran dengan tulisan tangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. Kami awali dari Sumatera Barat. Saudara, ratusan pelajar di Kabupaten Tanah Datar menulis Al-Quran dengan tulisan tangan. Al-Quran yang ditulis tangan tersebut nantinya akan dipajang di Museum Al-Quran. 302 orang pelajar dari berbagai tingkatan sekolah di Kabupaten Tanah Datar berpartisipasi menulis Al-Quran dengan tangan. Satu orang anak akan menulis 1 lembar Al-Quran dan jika digabungkan maka terciptalah 30 juz Al-Quran. Menulis Al-Quran dengan tangan tersebut dilakukan untuk membangun semangat literasi sejak usia dini. Selain itu, menulis Al-Quran juga menguatkan hafalan bagi hafiz dan juga memudahkan menghafal ayat-ayat yang belum hafal. Al-Quran yang ditulis tangan tersebut nantinya juga akan dipajang di Museum Al-Quran di Tanah Datar, sekaligus menjadikan Tanah Datar destinasi wisata religi dan edukasi bagi masyarakat Sumatera Barat. Dengan total peserta yang menulisnya 302 orang. Al-Quran ini itu kita akan peruntukkan untuk Museum Al-Quran Tulisan Tangan Tanah Datar. Sekaligus kita juga akan mencoba membantu dari diaspora membuka destinasi wisata baru, wisata religi, dan edukasi. Itulah Museum Al-Quran Tulisan Tangan Tanah Datar. Museum Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar berada di bagian kiri dari Islamic Center yang terdapat Museum Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar berada di bagian kiri dari Islamic Center yang tepat berada di sebelah Istana Basah Pagaruyung.
Museum yang terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama tempat pajangan Al-Quran dan tulis tangan, dan lantai kedua merupakan penginapan yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan. Dari Kabupaten Tanah Datar, demikian laporan Erika Yuliana Marta, TVRI Sumatera Barat. Beralih ke Provinsi Sumatera Selatan, Saudara, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pembentukan karakter yang penting di Indonesia. Terdapat salah satu program pesantren, yakni program Santripreneur. Diharapkan program ini dapat mendorong minat wirausaha muda. Lahan sawit di Sumsel mencapai 1,23 juta hektar. Dan sekitar 43%-nya merupakan perkebunan milik masyarakat, baik plasma atau kemitraan maupun swadaya atau mandiri. Dengan potensi kebun sawit yang melimpah, diharapkan pondok pesantren dapat dilibatkan dalam mengembangkan usaha di bidang produk perkebunan kelapa sawit melalui program pengembangan potensi Santripreneur berbasis sawit yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan jaringan kerja yang kuat, menciptakan wirausahawan dari pondok pesantren yang mampu berkontribusi dalam usaha Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Wagub Sumsel Mawardi Yahya dalam acara pembukaan workshop Preneur. Berikan pelatihan kepada pondok-pondok pesantren yang ada di lingkungan pondok, di lingkungan perkebunan sawit. Harapannya supaya pengusaha-pengusaha sawit ini akan memberikan kontribusinya, yaitu terhadap santri-santri atau lingkungan-lingkungan pondok pesantren yang ada di perkebunannya. Yang pertama, tidak ada lain supaya masyarakat, mungkin anak petani sawit sekolahnya jauh, ada kesempatan ada pondok pesantren di situ. Ada nilai ekonominya, termasuk ada nilai sosialnya. Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Sumsel, Haji Slamet Sumo Sentono mengungkapkan pesantren dinilai menjadi salah satu lembaga pendidikan dan pembentukan karakter yang penting di Indonesia. Dengan adanya program Santripreneur ini, diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur yang kuat, mandiri, dan dapat memberikan manfaat ke masyarakat sekitar. Mereka bisa membuat wirausaha, membuat koperasi yang bergelut di bidang sawitan yang ada yang mudah kita ajarin untuk belajar. Itu harapan kita. Jadi bukan jadi hanya santri aja, bisa ngaji, bisa jadi wirausaha, terus bisa menggawe itu pabrik, ya, pabrik sawit juga bisa. Ini banyak gunanya sawit juga. Ruby Vidya, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sampai di sini, Saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.